Etika deontologis adalah etika yang melihat suatu tindakan itu harus baik pada dirinya. Jadi tindakan baik bukan karena memiliki tujuan yang baik. Kali ini kita akan mendiskusikan ini. Teman-teman sekalian, kawan-kawan, sahabat-sahabat, kali ini kita akan membicarakan etika Kantian, salah satu pandangan etik yang dinyatakan oleh Immanuel Kant, salah satu pemikir dari Jerman. Kant berkaitan dengan etika ini setidaknya menulis 3 buku. Yang pertama berkaitan dengan, atau judulnya adalah Foundations of Metaphysics of Moral. Kemudian yang kedua Critique of Practical Reason, dan yang ketiga adalah Metaphysics of Ethics. Dari 3 buku ini banyak pengamat kemudian mengatakan bahwa Kant ini ingin menyatakan atau ingin merumuskan sebuah forma atau aturan umum tentang etika atau teori-teori etika. Jadi kalau logika misalnya menjadi aturan umum bagi cara berpikir, lalu kemudian fisika menjadi aturan umum atau hukum-hukum bagi alam semesta, maka etika pandangan Kant ini dijadikan sebagai aturan hukum bagi kehendak manusia itu sendiri. Hanya saja perbedaannya, jika logika dan fisika ini berangkat secara a posteriori atau berangkat dari pengalaman, maka etika dalam pandangan Kant ini berangkat atau berpijak secara a priori, meninggalkan pengalaman. Contoh sederhananya mungkin seperti ini. Begitu ada warga di Indonesia yang kemudian digusur oleh negara, maka kita melakukan sebuah advokasi, pembelaan. Advokasi dan pembelaan ini bernilai moral, ya. Sekalipun kemudian tidak ada lagi orang yang melakukan pembelaan terhadap orang yang digusur ini. Jadi kebaikan advokasi itu tidak bergantung kepada adanya orang yang melakukan advokasi atau tidak adanya. Ia bernilai moral pada dirinya. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud bahwa etika dalam pandangan Kant ini bersifat a priori. Dalam pembahasan lebih jauh, Kant ini memetakan rumusan etika ini ke dalam 3 pembahasan. Yang pertama yang dikenal dengan goodwill atau kehendak baik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan imperatif kategoris, dan yang ketiga berkaitan dengan humanitas sebagai tujuan atau manusia sebagai tujuan dari tindakan itu. Kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan dasarnya adalah kebaikan tanpa syarat itu bagaimana bisa mungkin? Kebaikan tanpa syarat bukanlah satu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu tradisi tertentu. Menurut Kant, kebaikan tanpa syarat itu adalah kebaikan yang didasarkan kepada kehendak baik, ya, yang didasarkan pada goodwill. Ya. Bagaimana kita memahami goodwill ini? Ada contoh sederhana yang bisa kita angkat di sini. Misalnya, katakanlah kita menjual makanan di sebuah warung, lalu kemudian satu makanan kita bandrol dengan harga 20.000. Datanglah anak kecil membawa uang 100.000 membeli makanan itu. Kita sebetulnya dapat mengubah bandrol itu dengan harga 50.000 untuk anak kecil. Oh, dia juga tidak tahu harga sebenarnya dan dia tidak akan melapor ke lembaga perlindungan konsumen misalnya. Tetapi kita memilih tidak memberi harga 50.000, kita memberi harga normal 20.000 dan memberi kembalian 80.000 kepada anak kecil itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada orang besar, orang dewasa datang membeli. Kita juga memberi harga tetap 20.000 karena mungkin kita sadar bahwa orang dewasa ini tahu harganya. Nah, dari 2 kejadian ini nilai moralnya berbeda. Yang pada anak kecil itu bernilai moral, ya. Karena kita sebetulnya bisa berlaku tidak jujur, ya, tetapi kemudian kita memilih ada kehendak baik di situ untuk bertindak jujur. Kemudian yang kedua, itu sudah nilai moralnya berkurang karena kita menyadari bahwa orang dewasa itu sudah memahami harga makanan itu. Maka kalau yang pertama itu disebut berasal dari atau kebaikan yang berasal dari kewajiban, dan yang kedua disebut dengan
kebaikan demi kewajiban, dan itu nilai moralnya berbeda. Dengan demikian kan ini meletakkan bahwa kehendak baik itu cenderung bersifat insting ketimbang rasional. Walaupun rasio itu mampu merumuskan secara konseptual tentang kebaikan pada dirinya, sehingga kemudian kebaikan itu tidak dijadikan sebagai alat oleh manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah imperatif kategoris. Kita mungkin biasa mendengar perintah yang berkonsekuensi kepada hal-hal tertentu. Misalnya, jika Anda ingin pintar, maka belajarlah. Jika Anda ingin dihormati, maka jujurlah. Dan sejumlah proposisi deduktif nomologis lainnya, jika maka. Menurut Immanuel Kant, pernyataan ini tidak bernilai moral karena kebaikannya masih bersandar kepada di luar tindakan itu sendiri. Nah, pernyataan ini yang disebut dengan imperatif hipotetis. Untuk kemudian menjadi bernilai moral, maka harus diubah menjadi imperatif kategoris. Apa misalnya? Ya langsung saja, jujurlah, beranilah misalnya, atau belajarlah ya, tanpa embel-embel yang lain kemudian. Maka ini yang dianggap oleh Immanuel Kant bernilai moral, atau yang biasa disebut sebagai deontologis. Deontologis ini berasal dari kata Yunani, dari kata dein, yang berarti seharusnya. Jadi imperatif kategoris ini adalah suatu tindakan yang otonom, yang tidak terintervensi oleh siapapun, tidak terdorong oleh apapun. Dan lawannya nanti adalah tindakan heteronom, tindakan yang kemudian berhubungan atau didorong oleh suatu kepentingan tertentu kemudian. Nah, ini yang berkaitan dengan imperatif kategoris. Lalu pertanyaannya, dari mana kemudian datangnya imperatif kategoris ini? Menurut Immanuel Kant, imperatif kategoris ini berasal dari kata hati. Bagi dia, kata hati itu tidak pernah berbohong. Katakanlah ada seorang pencuri misalnya, atau seorang perampok, meskipun dia menyakiti orang atau mengambil yang bukan haknya, tetapi di dasar hatinya, di suara hatinya, dia tetap menginginkan tidak melakukan itu. Jadi kata hati itu kadang jauh lebih jujur daripada tindakan itu. Itu menurut Immanuel Kant. Lalu bagaimana dengan perintah Tuhan? Apakah kemudian perintah Tuhan itu juga berkaitan dengan imperatif kategoris? Menurut Immanuel Kant, syarat utama dari imperatif kategoris ini adalah manusia rasional atau rasionalitas. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dari Tuhan itu adalah imperatif kategoris, walaupun kemudian perintah-perintah Tuhan menurut Immanuel Kant itu juga rasional. Jadi ada keterkaitan barangkali di situ. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, humanitas atau manusia sebagai tujuan. Dalam hal ini, karena rasionalitas itu sebagai syarat dari etika itu ada pada diri manusia, maka manusia tidak diperkenankan secara etis memperalat dirinya untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya karena rekan-rekan putus cinta, lalu kemudian merasa tidak berdaya dan bunuh diri kemudian, atau menjadikan diri sebagai pelaku PSK misalnya, itu dianggap sebagai satu tindakan yang menjadikan humanitas kemanusiaan itu sebagai tujuan. Karena itu kemudian itu dianggap tidak bermoral kemudian dalam pandangan Immanuel Kant. Hanya saja dalam konteks modern, apa itu manusia itu kemudian cukup luas pandangannya ya. Karena di dalam filsafat modern misalnya sebatas mengadopsi manusia itu adalah makhluk rasional ya. Tetapi dalam kajian biologi modern, manusia itu bahkan sampai berkaitan dengan pada saat manusia masih berbentuk zigot ya. Jadi pasca pembuahan di dalam rahim ibu itu sudah dianggap sebagai manusia, karena pada saat itu zigot itu sudah bisa menentukan dirinya, memiliki identitas. Karena itu zigot tidak akan berkembang menjadi buaya misalnya, atau menjadi kucing misalnya, tapi dia akan berkembang menjadi manusia. Karena itu kemudian zigot yang masih baru terbuahi 2 jam pasca
pembuahan itu sudah memiliki identitas kemanusiaan. Karena itu kemudian tindakan aborsi juga tidak dianggap bermoral ya dari sisi kemanusiaan atau menjadikan manusia sebagai tujuan dalam hal ini. Ini yang dimaksud bahwa manusia tidak boleh dijadikan tujuan dalam pandangan etika Kant. Saya kira itu pembahasan sementara ini berkaitan dengan etika Kantian.